Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasul, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Berharap kita dengan senantiasa kita berselawat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan tentunya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar ada dua persoalan yang selalu muncul dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah masalah dalam menjalani kehidupan. Baik dia sifatnya mungkin masalah dalam keluarga, masalah bertetangga, masalah bermasyarakat, bernegara, semua pasti ada masalah dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang bahkan terkadang masalah itu seolah-olah kita merasa tidak ada habis-habisnya, terus beruntun. Yang kedua, masalah rezeki. Kita sering dalam menjalani kehidupan ini seolah-olah merasa bahwa kita tidak punya jatah rezeki di dunia ini. Jadi kalau kita ambil temanya pada kuliah Ramadan kali ini adalah zimat dalam menjalani kehidupan. Apa sebenarnya yang mau kita buat sebuah panduan agar dalam menjalani kehidupan ini kita bisa mengatasi problem-problem yang tadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq dalam potongan ayat disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ternyata kata kuncinya ayat ini. Kalau kita ambil sebuah kata zimat itu ternyata adalah takwa. Dengan kita punya takwa ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari apapun bentuk masalah yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita punya takwa. Yang kedua, masalah rezeki. Kalau ada kita kesulitan terhadap rezeki ini, kalau sudah kita dalam posisi takwa, berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi min haitsu la yahtasib ini dia tidak berlaku lagi hukum kausalitas. Artinya sebab akibat. Kalau begini dapat ini, tapi la yahtasib ini tidak memakai hukum kausalitas. Tiba-tiba datang aja, gak tahu dari arah mana, tapi datang rezeki itu kepada kita. Jadi Ramadan ini sesungguhnya adalah sebuah proses agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi terkadang para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah, jangankan dulu cerita takwa, persoalan syukur terkadang sulit kita menjadi orang yang bersyukur. Makanya cerita syukur ini bukan berarti pada saat kita mengatakan, pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, alhamdulillah, syukur. Belum tentu. Kata Syekh Muhammad Said Al-Buti, Ramadan Al-Buti, ulama Suriah yang berkelas dunia, kalau seandainya dengan orang yang mengatakan syukur, alhamdulillah itu dikatakan orang yang bersyukur, terlalu banyak orang yang bersyukur di dunia ini. Padahal Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku
yang bersyukur. Jadi ditanya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, apakah Syekh orang yang bersyukur itu orang yang sudah mengatakan Alhamdulillah atau syukur? Belum tentu. Ternyata syukur itu adalah perbuatan, bukan perkataan. Ketika kita mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah ini kepada yang Allah sukai, itulah sebenarnya hakikat daripada kesyukuran. Meskipun tak diucapkannya kata-kata syukur dan alhamdulillah itu, kalau dia mampu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kepada yang Allah sukai, sesungguhnya dia sudah termasuk orang yang mensyukuri nikmat-nikmat itu. Tapi terkadang kita lebih sering menganggap nikmat itu kalau bersyukur pada saat mengucapkan syukur, alhamdulillah, belum tentu. Tapi kita melihat dari perbuatannya, sudah sejauh mana dia mampu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kepada yang Allah sukai. Pada saat seseorang itu sudah mampu menggunakan nikmat itu kepada yang Allah sukai, sesungguhnya dia adalah orang yang bersyukur. Makanya sangat sulit melihat orang yang bersyukur itu bukan dari bahasa kata-katanya, tapi dari bagaimana dia melakukan, berbuat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwa hakikat daripada seseorang itu, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan solusi dari setiap persoalan apapun yang Allah berikan. Bukan berarti dengan kita bertakwa itu Allah tidak memberikan masalah lagi. Tetap diberikan Allah masalah. Tentu kan masalah itu juga membuat kita untuk terus tumbuh, berkembang. Tapi dalam kondisi masalah-masalah yang muncul itu, selalu Allah berikan jalan keluarnya. Allah berikan jalan keluar. Bagaimana masalah-masalah yang dimunculkan itu, kita bisa menjalaninya. Bukan berarti sama sekali Allah menutup untuk kita tidak ada sama sekali masalah, bukan. Tapi Allah tetap memberikan masalah, biar kita tetap terus berkembang, tapi dalam kita menerima masalah itu, selalu Allah datangkan apa solusi dari masalah itu, sehingga kita terlepas dari masalah itu. Begitu juga dengan rezeki itu. Cuman kadang kita menganggap rezeki itu selalu sifatnya materialistis, uang, materi. Padahal terkadang memang Allah tidak memberikan uang kepada kita, tapi dengan Allah memberikan kesehatan, kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah, bisa kita melangkahkan kaki kita untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu adalah sebuah anugerah rezeki. Tapi terkadang rezeki ini sangat sulit kita melihatnya sebuah rezeki. Karena selalu kita memandang rezeki itu kalau sifatnya materi. Sama dengan sering saya sampaikan, kalau disuruh pilih kepada kita, saudara-saudara jemaah, para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah, bagaimana kalau seandainya dipilihkan antara duit 100 juta dengan bahagia, selalu orang memilih 100 juta. Kenapa? Karena 100 juta itu nampak nominalnya. Dia menganggap kalau sudah punya duit 100 juta, dia akan bahagia. Padahal belum tentu. Meskipun untuk bahagia itu bisa jadi harus ada uang. Tapi kalau seandainya dia memilih bahagia, ya udah pasti bahagia meskipun tak mempunyai uang. Tapi itu selalu sama dengan yang hari ini kita lihat. Kenapa di masjid-masjid kita hari ini pada saat melaksanakan sholat tarawih terlalu sedikit? Karena memang motivasinya itu seolah-olah kita tidak melihat ada gambaran materi sana. Mungkin dengan hadis-hadis Rasul akan diampuni dosa-dosanya, itu kan tidak terlihat dia. Bagaimana seseorang itu sudah diampuni dosa-dosanya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita analogikan misalnya dengan kondisi materi, siapa yang bisa melaksanakan sholat tarawih misalnya 11 rakaat akan diberikan uang 100 juta setelah selesai. Saya yakin masjid-masjid di tempat-tempat kita, di kampung-kampung kita dimanapun itu akan penuh. Bahkan masih jauh waktu sholat itu sudah sebelum tiba, itu udah antri orang ngambil uduk biar mendapat tempat di dalam masjid itu. Karena gambarannya ya materi. Padahal lebih dari itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saudara-saudara
para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah, pada akhirnya proses kita menjalani ibadah saum Ramadan ini adalah bagaimana sebuah target kita dalam surah Al-Baqarah yang Allah sampaikan, la'allakum tattaqun. Meskipun la'alla itu adalah litarji wa tawakkuk, belum tentu semua, tapi dipastikan pasti ada orang yang sampai ke tahap itu menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah bisa mencapai posisi puncak takwa itu, maka itulah sesungguhnya hakikat daripada zimat dalam menjalani kehidupan. Pada saat kita sudah mempunyai takwa itu, saya yakin dan percaya, persoalan apapun yang muncul dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi, dan begitu juga persoalan rezeki. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita sangsi, akan Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada akhirnya, Ramadan adalah sebuah proses bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah, terkait persoalan nikmat tadi, kenapa terlalu sulit kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini? Karena sangat sulit kita menganggap nikmat itu adalah sebuah nikmat. Terkadang kita sadar itu nikmat pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut nikmat itu dari kita, baru kita sadar bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah nikmat. Tapi di saat kita masih memiliki itu, kita biasa-biasa saja, sama dengan nikmat sehat, nikmat yang hari ini kita masih sehat. Kita belum tahu kalau ini sebuah nikmat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita penyakit, memberikan kita yang sifatnya sakit, baru kita sadar betapa sesungguhnya sangat enaknya, betapa sesungguhnya sangat nikmatnya kesehatan itu. Tapi itu semua terasa pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil nikmat itu kepada kita. Pada akhirnya, mari sama-sama kita menggapai menjadi orang yang bertakwa ini dengan proses perjalanan Ramadan. Mudah-mudahan dengan tausiah Ramadan yang singkat ini dapat menjadi motivasi bagi kita, terutama kepada saya sebagai penceramah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.